Baik, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Cintia Rahayu dengan NIM 20105210060 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Udayana. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas praktek 2 mengenai statistika deskriptif, di mana tutorial kali ini mencakup ukuran pemusatan data, tabel distribusi frekuensi, histogram, kurva normal, dan sebaran data. Di mana data yang saya gunakan yaitu data nilai ulangan matematika siswa pada sebuah sekolah dasar. Yang pertama, kita akan mencari ratanya dulu dengan rumus sama dengan average, dalam kurung kita blok semua kolom nilai, lalu kita enter. Selanjutnya, mencari median sama dengan median dalam kurung kita blok lagi keseluruhan nilai, lalu enter. Selanjutnya modus sama dengan mode dalam kurung kita blok lagi, enter. Untuk jumlah kelas, kita menggunakan rumus Stragnes ini, di mana sama dengan 1 plus 3,322 dikali dengan log 10, di mana log 10 itu merupakan yang paling umum, dan dalam kurung N itu adalah jumlah keseluruhan data, di mana saya menggunakan 50 data, jadi dikali dengan 50. Kita enter, dapat jumlah kelasnya 7. Nilai minimal kita menggunakan rumus sama dengan min, dalam kurung kita blok lagi seluruh nilai, lalu enter. Untuk nilai maksimal kita menggunakan rumus sama dengan max, dalam kurung kita blok lagi keseluruhan nilai, lalu enter. Nah, untuk panjang kelas ini kita menggunakan rumus sama dengan max dikurang dengan min, nilai minimal, kurung tutup, lalu dibagi dengan jumlah kelas. Enter. Nah, kita menemukan panjang kelasnya adalah 5. Standar deviasinya menggunakan rumus sama dengan stdef, dalam kurung, kita blok seluruhan ini, lalu enter. Nah, dari nilai-nilai ini, standar deviasi ini merupakan hasil pembulatan, di mana hasil awalnya itu adalah 7,81 dibulatkan menjadi 8. Panjang kelas juga merupakan hasil pembulatan, di mana awalnya 5,12 berubah menjadi 15. Jumlah kelas yang awalnya 6,64 dibulatkan menjadi 7. Karena sekarang kita sudah mendapatkan seluruh data di sini, sekarang kita akan mencari tabel distribusi frekuensi, histogram, kurva normal, dan sebaran data. Nah, sebelum mencari itu, kita harus mengetahui distribusi normal masing-masing data. Nah, untuk itu kita harus mencari z-score-nya terlebih dahulu, di mana z-score berfungsi untuk melihat distribusi normal pada masing-masing data. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan normdis. Ini kita double klik. Kita ikuti ini, X ini adalah data kita.
lalu titik koma, min itu adalah rata-rata, lalu titik koma, standar deviasi, lalu kumulatifnya kita ketik false, lalu kita enter. Nah, karena sekarang kita tidak bisa ngedrag ini, kita ubah rumus di sini, kita tambahkan dolar dengan cara mengklik F4, begitu juga selanjutnya F4, enter. Sekarang kita coba untuk drag ini sampai bawah. Dan ya, sekarang kita telah menemukan Z-score-nya semuanya dengan cara yang lebih gampang. Nah, sekarang untuk membuat kurva normal ini, kita perlu mengurutkan data-data ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya itu adalah dengan kita drag seluruhan ini, lalu kita klik filter. Nah, akan muncul tanda panah ini. Pada kolom nilai, kita cari sort smallest to largest. Nah, sekarang sudah berurutan dari kecil ke besar dan diikuti juga dengan Z-score-nya. Nah, karena sekarang kita telah mengurutkan nilai-nilai ini dari yang terkecil hingga terbesar, sekarang kita dapat membuat tabel distribusi frekuensinya. Dimana yang pertama kita cari adalah interval kelas, kelas interval, yaitu dengan menulis nilai minimal atau nilai terkecil, yaitu 50. Nah, di bawahnya kita buat sama dengan 50 sebagai nilai terkecil, lalu dijumlah dengan panjang kelas, yaitu 5, lalu enter, dan drag sampai bawah. Oke, selanjutnya untuk frekuensi, kita dapat menggunakan data analisis. Kita pilih yang histogram. Oke. Untuk input range-nya di sini saya ngeblok dari nilai, lalu bin range-nya saya blok yang kelas interval. Untuk output range-nya saya buat di interval kelas. Lalu saya oke. Nah, di sini sekarang sudah terlihat, akan diubah dulu menjadi interval kelas. Ini saya rapikan dulu. Nah, untuk memastikan apakah jumlah data sudah benar, akan saya hitung menggunakan rumus sum. Saya blok semua. Lalu enter. Sekarang kita menemukan nilai di sini adalah 50, yang mana saya memang menggunakan 50 data dalam mengerjakan tugas ini. Selanjutnya, kita dapat membuat histogramnya dengan membuat tabel batang, di mana kita dapat mengklik kelas interval kelas dan frekuensi, lalu kita ke insert, kita pilih column. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bar dari tabel batang. Oke, dikarenakan saya menggunakan Excel 2007, jadi saya hanya akan mengubah
chart type ini menjadi seperti kurva. Ya, seperti inilah kurva yang dapat dihasilkan dari histogram tabel batang dari data-data yang saya buat. Baik, demikianlah yang dapat saya paparkan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan yang saya lakukan dalam pembuatan tugas praktek hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.